Selamat datang di ruangan orientasi. Di ruang orientasi ini, Anda akan diperkenalkan dengan anatomi, khususnya anatomi sistem pernapasan, mulai dari lapisan terluar hingga bagian terdalam. Tubuh manusia adalah sistem kompleks yang terdiri dari berbagai organ dan jaringan yang bekerja sama untuk mendukung kehidupan. Dalam konteks anatomi, biologi adalah studi tentang otot. Dalam anatomi respirasi otot-otot, muscular insertion dalam konteks respirasi merujuk pada titik pelekatan otot pernapasan pada tulang atau struktur tubuh lain yang memungkinkan pergerakan. Artrologi adalah studi tentang sendi. Dalam konteks respirasi, sendi costovertebral yang menghubungkan tulang rusuk dengan tulang belakang penting untuk memperluas dan menyempitkan rongga dada selama. Angiologi dalam kurung anatomi cabang bronkial dan arteri pulmonalis. Pada sistem pernapasan, bronkus mengalirkan udara ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida. Neurologi dalam anatomi respirasi mencakup. Splanknologi adalah cabang anatomi. Anda telah menyelesaikan pengenalan anatomi bagian luar. Sekarang kita akan melanjutkan. Otot-otot pernapasan memainkan peran penting dalam proses respirasi. Otot-otot utama seperti diafragma dan otot interkostal berfungsi untuk membantu pergerakan dada selama pernapasan. Diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah saat inhalasi, memperbesar rongga dada dan memungkinkan paru-paru mengembang. Otot interkostal yang terletak di antara tulang rusuk membantu mengangkat dan menurunkan tulang rusuk sehingga total besar atau menjalankan rongga dada. Otot interkostal eksternal seperti otot perut dan pectoralis dapat membantu dalam pernapasan terutama saat kebutuhan oksigen meningkat seperti dalam kurung otot interkostal terdalam. Berkontribusi pada eksalasi dengan menekan rongga dada membantu dalam pengeluaran udara dari paru-paru. Musculus transversus thoracis dalam kurung otot transversus thoracalis membantu dalam eksalasi dengan menurunkan tulang rawan tulang rusuk mengurangi volume rongga dada. Musculus obliquus externus abdominis dalam kurung otot. Musculus rectus abdominis dalam mendukung otot pernapasan dengan mengompresi rongga. Caput sternocleidomastoid. Diafragma, otot utama dalam pernapasan yang Transit caga berfungsi untuk melindungi organ-organ vital di dalam rongga dada, termasuk cartilagus dalam kurung dan cartilage besar seperti aorta. Selain itu, rangka ini berperan dalam proses pernapasan karena otot tulang dada seperti diafragma dan otot interkostal melekat pada 12 rib dalam kurung tulang rusuk ke-12. Eksternal interkostal dalam kurung. Manubrium of sternum dalam kurung manubrium sternum. Thyroid cartilage dalam kurung cartilagotiroid. Melindungi pita suara dan memberikan bentuk pada laring. Pada sistem pernapasan manusia, bronkus berfungsi sebagai saluran udara yang membawa oksigen ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Cabang-cabang bronkus dalam kurung bronchial pulmonary vein dalam kurung vena pulmonalis yang berperan dalam mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru untuk proses pertukaran gas. Inferior pulmonary vein dalam kurung vena pulmonalis digunakan untuk studi respirasi, analis pulmonary arterias. Sistem saraf berperan penting dalam mengendalikan proses. Dalam sistem pernapasan, saraf vagus berfungsi dalam kontraksi bronkus dalam kurung. Dalam konteks sistem respirasi, saraf simpatik bertanggung jawab atas dilatasi atau pelebaran bronkus. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan yang bertugas melakukan pelebaran gas, yaitu oksigen dari karbon dioksida. Trek yang menghubungkan laring dengan bronkus utama dan berfungsi sebagai saluran udara menuju paru-paru. Inferior ini digunakan dalam pendidikan anatomi, penelitian fungsi paru-paru, serta perencanaan prosedur bedah toraks. Tracea